Kehilangan belahan jiwa untuk selamanya, tentu saja siapapun akan bersedih. Apalagi jika orang yang sangat dicintai dan dikasihi selama masih hidup selalu berada di sampingnya, baik dalam keadaan susah maupun senang. Namun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, hidup harus terus berjalan, apapun yang terjadi. Ya, seperti itulah yang kini sedang dirasakan oleh Joanna Alexandra, manakala sang suami kini telah tiada dan pergi untuk selamanya. Rasa sedih tak bisa dipungkiri masih menggelayuti hati Joanna Alexandra. Namun demi buah hatinya, pelan namun pasti kini Joanna Alexandra pelan-pelan bangkit dan kembali menata hatinya agar tetap semangat menjalani kehidupan. Anak juga tetap ngerjain PR, udah mulai. Joanna juga sehat, udah melakukan aktivitas hari-hari di rumah ya. Tapi memang masih di rumah, itu juga udah mulai pelan-pelan gitu sih. Tapi sehat ya, syukurnya sehat. Saat ini belum bersedia Kak Joanna, jadi memang dia prefer untuk diwakilin dulu sih gitu. Sangat kehilangan lah ya mereka, ya itu dia, karena mereka koneksi yang dibangun tuh sangat erat secara fisik, secara emosional, secara spiritual tuh mereka semua sangat dekat ya gitu. Jadi memang kehilangan ya seperti rutinitas saya pagi-pagi kan biasanya mereka punya aktivitas rutin di rumah, malam-malam, siang-siang gitu ya. Kita aja yang kalau ke rumahnya aja ya, Nelson, kita aja kalau ke rumahnya aja berasa kehilangan ya, apalagi keluarga gitu kan, gitu sosoknya Radit betul-betul real ya, dirasakan oleh keluarga gitu. Jadi ya itu sih, berusaha untuk beradaptasi ya. Ya syukurnya juga Joanna disupport ya, punya support system yang sampai saat ya memang puji Tuhan kuat ya, dan itu juga bagian dari Radit ya. Radit yang sering selama hidupnya itu sering ngajak orang ke rumah, orang main, orang nginep gitu kan sampai malam, dan jadi anak-anak teman-temannya Radit ya juga jadi kayak keluarganya anak-anak, keluarganya Mama Jo. Jadi aku sih nggak ngomong-ngomong sih, aku biasanya cuman peluk aja, cuman sayang-sayangin aja ya, karena aku percaya dia udah tahu ya. Aku percaya dia sedih, I know dia sedih banget, tapi aku juga tahu dia bangga sama Daddy dia. Aku tahu dia sangat bersuka cita karena dia sekarang sudah di surga, dia sudah tidak ada rasa sakit. Itu sih, jadi aku cuma peluk-peluk aja. Support ke adik kamu juga gimana? Kalau adik aku juga peluk aja sih. Menenangkan biasanya ya? Menenangkan ya? Iya. Tapi di usia adik-adik kamu, mereka udah paham belum kalau misalnya memang ayahnya udah kalau Zeraya yang umur 10 tahun dia udah mengerti, tapi Zoe sama Ziona yang paling kecil belum. Raditya Oloan tentu saja semasa masih hidup telah menjadi berkat bagi semua orang, terutama bagaimana kata-kata semangatnya selalu memberikan inspirasi kepada siapapun yang mendengarnya. Selain itu, kebaikan yang dilakukan oleh Raditya Oloan semasa masih hidup akan selalu dikenang oleh siapapun yang mengenal lebih dalam kepada Raditya Oloan, termasuk sang istri tercinta. Dan tentu saja, baik pada sahabat, keluarga, dan handai tolan sangat mengerti dengan kondisi yang dialami oleh Joanna Alexandra, sehingga terus mendoakan agar ia tetap kuat dan semangat menjalani kehidupan. Kita tahu ya gimana dia dulu tapi memang anak ini memang dia tuh baik ya, misalnya dia tuh dari dulu baik, dia sangat baik, sangat friendly, sangat gaul, sangat setia kawan. Itu tuh sosoknya Radit, setia kawan, dan itu dari dulu sampai sekarang ya begitu orangnya. Nah, cuman memang ibaratnya dulu salah pergaulan, perilakunya mungkin secara norma-norma nggak tepat, tapi ya setelah ketemu Tuhan dia jadi betul-betul ada perubahan hidup ya gitu yang lebih baik. Dia bilang gini buat anggota gereja di jemaat itu, ini juga sebenarnya powerful banget buat aku banget lah. Nah, terus dia bilang ini kita tuh harus bisa melihat berlian di tengah-tengah sampah. Artinya ya, kita harus bisa melihat kelemahan orang lain itu sebagai anugerah yang Tuhan kasih supaya kita bisa berdiri buat mereka yang membutuhkan gitu sih. Itu sih. Itu yang mengubahkan aku sampai sekarang. Nah, ada teman-teman yang memang timnya Radit juga, mereka yang menegur secara personal ya. Jadi di Japri yang punya akunnya, dan akhirnya coba ditegur gitu ya. At least
dan juga kita membuat klarifikasi ya dari muda, dari keluarga membuat klarifikasi agar tidak sampai lebih panjang dan tidak banyak orang yang dirugikan gitu. Dan mereka sharing mereka, dan itu lintas agama, lintas kota, lintas provinsi. Jadi ya itu sih ya message, sebetulnya message yang memang Radit selalu bawa. Dia tuh tidak pernah membagikan tentang agamanya. Jadi dia mau Kristen, mau Islam, mau apapun, tapi yang dia message-nya Radit itu yang itu juga kita betul-betul juga belajar, walaupun mungkin kita Kristen dari kecil ya, tapi message tentang kasih, tentang pengampunan, tentang menerima orang apa adanya. Jadi tidak menjudge orang lain gitu ya, tidak ngerasa lebih baik dari orang lain. Nah, itu sih, itu message yang kayaknya betul-betul kita jadi lebih diingetin ya gitu, jadi lebih diingetin ketika Adit udah nggak ada gitu. Dan aku rasa itu salah satu warisan yang sangat berharga ya yang Radit tinggalkan ya. Sekarang nggak sakit, Radit sekarang bahagia di surga. Dan gue tahu Joanna dan anak-anak juga pasti kuat, karena bukan karena kekuatan sendiri, karena Tuhan kasih kekuatan. Aku yakin sih Radit udah aman lah. Radit pasti senang banget di sana. Ada waktu 1 minggu dia negosiasi sama Tuhan. Aku yakin dia udah berjumpa sama Tuhan juga. Dia memilih buat pulang. Dia berarti percaya banget kita semua yang ditinggalin di sini bisa kuat. Dia percaya banget kita yang ditinggalin di sini bisa meneruskan apa yang dia udah lakuin. Cuma intinya paling pesan terakhirnya buat semua yang nonton di sini, yang ngerasain kasihnya Tuhan lewat Radit, yang ngerasain berkat Tuhan mengalir lewat pesan-pesan Radit, ayo terusin, jangan stop, terus bagiin kasihnya Tuhan, dan kita percaya orang-orang bisa lebih banyak lagi ngalamin Tuhan lewat kehidupan kita. Dan belum sebulan Raditya Oloan meninggal dunia, kabar tidak mengenakan muncul kepada Joanna Alexandra. Salah satunya adalah adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi untuk mendapatkan uang. Maka seperti inilah klarifikasi pihak Joanna Alexandra atas adanya oknum-oknum yang ingin memanfaatkan keadaan dengan tujuan untuk mendapatkan uang dengan cara yang tidak benar. Walaupun nggak di satu rumah, tapi kita tuh karena kita tahu hatinya Radit ya, kita dan teman-teman juga bahkan yang udah lama gak ketemu Radit tuh kita langsung kayak pause gitu ya, kita langsung kayak nanya ya, ini kalau Radit ada di situasi ini kita tahu banget nih apa yang dilakukan. Nah, apa yang dilakukan tuh dia pasti akan ya udah nggak apa-apa gitu, dia tuh pasti begitu, ya udah nggak apa-apa, terus ya udah itu kan mereka gitu, itu kan dia, ya udah kita jangan sama seperti mereka gitu. Jadi ya udah ampunin aja, ya udah biarin aja. Itu tuh Radit tuh gitu. Jadi makanya kita tuh itu bikin kita akhirnya pause dulu ya, betul-betul kita mengerem reaksi kita sih, terutama gitu. Nah jadi tapi pada akhirnya karena kalau untuk yang fanbase gitu kan, kita juga di awal-awal keluarga juga ya Kak Joanna dan semuanya ya bersyukur ya, karena itu juga bagian dari support system sebetulnya, karena mereka sharing yang positif, mereka sharing tentang value, nilai, tentang apa yang ditinggalkan Kak Radit dan juga dihidupi keluarga. Ini udah bukan tentang diri sendiri, bukan tentang mikirin agenda pribadi, ini udah mikirin ada orang lain yang lebih penting. Tapi ayo kita bareng-bareng untuk persiapin jalan. Karena lewat kegagalan yang beliau lewatin, khususnya di masa perjalanan hidupnya, di masa mudanya, dia rindu supaya anak-anak muda khususnya gak harus lewatin apa yang pernah beliau lewatin, khususnya dalam area kegagalannya, dalam mengejar mimpinya, mungkin sempat patah, sempat tertunda. Pesan itu sih yang paling dia mau sampaikan, bahwa hidup lo tuh berharga, jangan sampai gue udah gagal, jangan sampai lo gagal kayak gue. Tapi walaupun lo gagal, nah nih kita sama-sama jalan bareng, itu sih. Pasti sedih banget ya, belum bisa terima ya, gitu wajar, manusiawi. Tapi kita bantu doa lah, supaya ditinggalin juga kuat semuanya. Karena papanya Radit juga aku dapat kabar tadi malam hancur banget. Dan kita ngeliat anak kita gitu kan, papanya awalnya kena stroke udah sembuh, dia malah anaknya sekarang Tuhan panggil gitu kan. Jadi memang Joanna drop memang, tapi apa yang Adit bangun di luar sana itu yang balik ke mereka lagi sih, balik ke keluarga lagi. Jadi Joanna, Zuriel, Zera, Ziona, Zoe, mereka melihat banyak teman-temannya Radit yang memang semua datang ke Joanna sih. Jadi Joanna memang mungkin rapuh, dia nangis karena anak-anaknya masih kecil kan.